Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Rikar Adu, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini kita akan membahas dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pemikiran beliau yang sangat visioner hingga saat ini masih relevan dengan sistem pendidikan kita. Mari kita mulai dengan memahami pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk memerdekakan manusia. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka masing-masing. Murid bukanlah sekedar objek, mereka subjek yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter sehingga murid mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab, dan bermartabat. Ini sesuai dengan semboyan beliau yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Telada, Ing Madia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Untuk mengawali pemahaman kita mengenai pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui, yaitu Ki Hajar Dewantara membedakan konsep antara pendidikan dan pengajaran. Keduanya berbeda tetapi saling terkait. Pembelajaran lebih fokus pada pemberian ilmu, pengetahuan, atau keterampilan, sementara pendidikan mencakup aspek yang lebih luas, yakni pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Pengajaran bagian dari pendidikan, tetapi pendidikan mencakup aspek moral, budi pekerti, dan pengembangan jiwa. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bersifat holistik, tidak hanya membekali murid dengan ilmu, tetapi juga menuntun mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian yang kuat. Selanjutnya, terdapat 4 dasar pendidikan yang dapat diterapkan oleh guru di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, di mana peserta didik diberikan ruang lebih untuk mengeksplor dirinya, menemukan minat dan bakatnya, dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidikan bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas, tetapi juga menuntun jiwa, menghargai kodrat zaman dan alam, membentuk budi pekerti, serta menjadi pamong untuk peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membentuk manusia yang lahir dan batinnya merdeka secara utuh dan berkarakter. Dasar-dasar pendidikan yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kata menuntun? Kata menuntun di sini diartikan bahwa tugas guru dan peserta didik bukanlah sekedar memberikan instruksi, melainkan menuntun peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensi di dalam dirinya. Setiap anak memiliki kekuatan yang unik dan tugas pendidikan adalah membimbing mereka agar potensi tersebut berkembang secara optimal, bukan memaksa dan mengarahkan sesuai dengan kehendak pendidik, tetapi membantu murid mencapai kemerdekaan, berpikir dan bertindak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dasar yang kedua yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman di sini mengacu pada kemampuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pendidikan harus relevan dengan kondisi dan tantangan zaman, sehingga murid dapat siap menghadapi dunia yang terus berkembang. Pendidikan saat ini harus dipersiapkan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21. Sementara kodrat alam mengacu pada cara pendidikan harus menghormati kondisi alami setiap individu, baik dari segi fisik, mental, maupun lingkungan sekitar. Proses belajar yang harus selaras dengan perkembangan anak dan alam di sekitarnya agar pertumbuhan anak dapat berjalan secara alami tanpa paksaan. Dengan menerapkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam, peserta didik akan merasa diterima dan dihargai, sehingga akan terbentuk identitas dalam dirinya dan kepercayaan diri. Dasar yang tidak kalah penting yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan dipandang bukan hanya soal mencerdaskan secara intelektual, tetapi menekankan pada pendidikan budi pekerti atau karakter dalam diri peserta didik. Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang membentuk moral dan etika supaya peserta didik tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menyentuh aspek kejiwaan dan spiritual, membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, peduli, dan berintegritas.
Proses ini melibatkan pembiasaan sikap, tindakan, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, dalam menerapkan pendidikan budi pekerti perlu adanya sinergitas antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Yang terakhir yaitu sistem Among. Sistem Among adalah pendidikan yang mengedepankan kebebasan dan kasih sayang. Kata Among ini berasal dari istilah momong yang berarti mengasuh dengan kasih sayang. Dalam sistem ini, guru berperan sebagai pengasuh atau pembimbing yang membimbing murid dengan penuh perhatian tanpa mengekang mereka. Murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, namun tetap dalam batasan yang penuh tanggung jawab. Guru hanya mengarahkan, bukan memaksakan seperti prinsip yang sudah dikenal oleh seluruh umat manusia, terkhusus di Indonesia, yaitu prinsip semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sumpulada, Ing Madia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, di mana guru di depan harus memberikan contoh, di tengah harus memberikan motivasi, dan di belakang harus memberikan dorongan dan semangat, serta mendukung peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Demikianlah dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran beliau bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan memerekakan peserta didik dalam berpikir dan bertindak. Mari kita terus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam dunia pendidikan agar generasi mendatang bisa tumbuh dan menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berbudi pekerti. Dan sebagai calon guru, kita harus dapat mengimplementasikan 4 dasar pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, mencapai kemerdekaan belajar oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan perkembangan abad 21, serta mendorong mereka menjadi manusia seutuhnya yang dapat berkontribusi positif di lingkungan. Sekian video dari saya tentang dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.